Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya saya Gina Naila Rahmatika dengan NIM 2411231200007. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPSI MPD dan Ibu Asih Nurzahidah SPD MPD. Adapun topik yang akan saya bahas dalam video ini adalah program BK komprehensif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Nah, jadi pendidikan inklusif itu menjamin hak setiap anak untuk belajar, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, namun keberhasilan mereka itu tidak hanya cukup dengan berada di kelas biasa, diperlukan dukungan yang menyeluruh, yaitu program bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan layanan utamanya, dasar penelitian terbaru, contoh penerapan nyata, serta pentingnya layanan ini bagi guru, orang tua, dan masyarakat. Selamat menyaksikan. Program BK komprehensif memiliki 4 bidang utama. Yang pertama ada bimbingan belajar, karir, kehidupan mandiri, dan bimbingan pribadi sosial. Dan yang akan kita bahas lebih mendalam yaitu bimbingan pribadi sosial. Konsep pendidikan inklusif menyatakan bahwa setiap siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar di lingkungan kelas reguler dengan teman-temannya. Banyak ABK mengalami kesulitan memahami emosi, mengendalikan perilaku, dan bergaul dengan lingkungan mereka. Nah, jadi pada layanan ini bertujuan untuk membantu para anak ABK untuk mengenali kelebihan dan keterbatasan diri, mengelola amarah, sedih, atau kecewa dengan cara yang sehat, membangun rasa percaya diri pada diri mereka, berinteraksi sopan dengan teman, guru, dan keluarganya. Adapun tujuannya yaitu agar para anak tidak hanya pintar secara akademik mereka, tetapi juga sehat secara emosional dan juga mampu untuk beradaptasi di masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah kajian literatur. Jadi layanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan inklusif didasarkan pada penelitian 5 tahun terakhir dan peraturan resmi. Hasibuan, Sofa, dan Sumarni 2026 mendefinisikannya sebagai layanan terintegrasi agar semua siswa, termasuk penyandang disabilitas, bisa belajar bersama, mengenali potensi, dan mengelola emosi. NISA dan DKK 2026 menegaskan pembelajaran harus fleksibel dan disesuaikan kebutuhan, sementara Aulia DKK 2026 menjelaskan layanan ini berisi orientasi, informasi, hingga konseling. HAPSI DKK 2024 menambahkan program ini mencakup bidang belajar, karir, pribadi sosial, dan kemandirian. Khusus penanganan perilaku, Rofikotul 2024 menyarankan pendekatan terarah seperti metode perilaku. Semua ini diwajibkan secara hukum melalui Permendikbudristek nomor 53 per 2023 dan Permendikdesmen nomor 21 2025. Secara karakteristik, anak berkebutuhan khusus umumnya sulit memahami perasaan, mengendalikan emosi, dan berinteraksi sosial. Hasibuan DKK 2026. Nah, jadi pada anak autis, ciri ini tampak jelas melalui ketidaksukaan pada perubahan dan hambatan komunikasi. Rofikotul 2024. Mereka juga memiliki cara belajar yang berbeda, lebih mudah paham hal konkret dan visual, serta seringkali belum memiliki rasa percaya diri mereka yang kuat. NISA DKK 2026 dan HAPSI DKK 2024. Kesulitan ini muncul karena faktor internal berupa kondisi biologis dan saraf serta faktor eksternal berupa lingkungan belajar yang belum ramah, kurangnya pemahaman lingkungan, dan minimnya program pendampingan yang terstruktur. Rofikotul 2024, NISA DKK 2026, Hasibuan DKK 2026, Aulia DKK 2026, HAPSI DKK 2024. Oleh karena itu, ABK sangat membutuhkan bimbingan pengenalan diri dan pengelolaan emosi, pendekatan khusus perilaku, materi pembelajaran yang disederhanakan, pelatihan keterampilan sosial, serta pengembangan kemandirian jangka panjang agar bisa beradaptasi dan sejahtera secara psikologis.
Hasibuan DKK 2026, Rofikotul 2024, Nisa DKK 2026, Aulia DKK 2026, Hapsi DKK 2024. Jika kebutuhan ini terabaikan, masalah akan lebih muncul, yaitu mulai dari isolasi sosial, ledakan emosi, kesulitan mengikuti pelajaran, hingga ketergantungan yang tinggi. Nah, maka dari itu, penerapan layanan BK sesuai aturan itu sangatlah diperlukan untuk menjamin lingkungan sekolah yang aman, adil, dan mendukung seluruh potensi siswa. Selanjutnya adapun strategi pembelajaran, bentuk layanan BK, dan peran sekolah dan keluarga. Nah, jadi pada bagian 1 di sini yaitu strategi pembelajaran. Solusi utamanya dimulai dari strategi pembelajaran yang disesuaikan oleh, jadi yang pertama ada pembelajaran konkret dan simulasi. Jadi di sini menggunakan bermain peran, kartu emosi, atau contoh nyata agar anak itu lebih mudah paham. Lalu yang kedua, media visual. Jadi manfaatkan gambar atau video untuk menjelaskan perasaan dan cara berperilaku. Yang ketiga ada kelompok campuran. Jadi di sini menggabungkan siswa reguler dan ABK atau anak berkebutuhan khusus agar saling belajar, berinteraksi, dan menghargai setiap perbedaan. Lalu yang keempat ada penguatan positif. Berikan pujian langsung saat anak berperilaku baik agar rasa percaya diri mereka itu tumbuh. Nah, lalu yang bagian kedua di sini ada bentuk layanan BK. Jadi layanan yang diberikan harus beragam antara lain, yaitu yang pertama ada bimbingan kelompok, yaitu belajar bersama mengelola emosi dan cara berteman. Lalu yang kedua ada konseling perorangan, yang dimana pendampingan khusus jika anak punya masalah pribadi atau perilaku yang sulit. Yang ketiga ada layanan informasi, di sini memberikan pengetahuan sederhana tentang tata krama dan pengenalan diri. Lalu yang keempat ada mediasi, yaitu membantu menyelesaikan konflik dengan cara damai dan saling memahami. Lalu selanjutnya bagian ketiga yaitu peran sekolah dan keluarga. Keberhasilan ini tidak bisa sendiri. Jadi itu butuh sinergi yang kuat. Yang pertama yaitu dari peran sekolah. Nah, jadi ciptakan lingkungan aman, ramah, dan bebas diskriminasi. Lalu yang kedua ada dari peran keluarga. Nah, jadi jadilah teladan untuk anak meniru apa yang dilihat ketika di rumah. Nah, jadi dengan strategi yang tepat, layanan yang sesuai, serta dukungan penuh sekolah dan keluarga, pendidikan inklusif ini akan berhasil. Anak itu tidak hanya cerdas secara otak, tetapi juga cerdas secara emosional dan sosial, siap menghadapi kehidupan bermasyarakat. Demikian pemaparan materi dari saya. Sebagai saran, marilah kita wujudkan sinergi yang kuat antara sekolah dan keluarga. Terapkan strategi pembelajaran yang tepat, serta berikan layanan BK yang beragam dan ramah kebutuhan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ingatlah juga, setiap anak itu mempunyai keistimewaan mereka masing-masing. Anak berkebutuhan khusus itu bukan anak yang kurang, melainkan anak yang mempunyai cara berbeda dalam berkembang. Nah, jadi dengan pendampingan yang sabar, penuh kasih sayang, dan dukungan yang tepat, mereka pasti bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat emosional, dan mampu beradaptasi di masyarakat. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.